Podcast Hitam, sebuah podcast berisi cerita pendek misteri karya Zainanda. Cerita pendek kali ini berjudul Tamu. Setiap pekerjaan selalu mempunyai resikonya masing-masing. Pemadam kebakaran bisa saja mendapat luka bakar ketika bertugas. Tentara yang gagah bisa tertembak dalam perang. Driver ojek online bisa menghadapi kecelakaan di jalan raya ketika mengantar pesanan. Begitupun dengan Afyudi, seorang jurnalis dari media cetak ibu kota yang namanya mulai redup sejak digitalisasi merajalela. Ini adalah tahun ketujuhnya menjadi penulis berita, yang juga berarti umurnya sudah menginjak 30 tahun. Hal yang menjadi tujuan utamanya sekarang adalah menikahi kekasihnya. Alasan tersebut cukup untuk membuat Afyudi kini berada di pedalaman Jambi, Pulau Sumatera. Dia membulatkan tekad menghadapi resiko untuk mencari kebenaran atas sebuah desa berhantu demi mendapatkan hadiah besar dari perusahaan. Di dalam mobil jeep yang baru saja melewati batu besar, Afyudi tampak berkeringat. Pak, ini beneran jalan ke Kampung Gegesang? Iya bang. Pak sopir tetap fokus pada jalan tak beraspal yang sedang menguji skill berkendaranya. Kita baru saja melewati Gapura. Afyudi merasa tidak melewatkan apapun. Gapura? Batu besar tadi bang. Afyudi hanya mengangguk paham. Selang 4 tikungan berikutnya, mobil jeep berhenti tepat di bawah pohon kapas besar. Mulut Pak sopir tampak kaku. Saya antar sampai sini bang. Afyudi menyipitkan mata. Loh, bapak kan sudah janji akan antar saya sampai jalan menuju rumah Matluwoh. Tangan kiri Pak supir dengan sopan menunjuk sebuah jalan setapak. Itu jalannya. Setelah Pak sopir sedikit menjelaskan mengenai arah rumah Matluwoh, Afyudi lantas percaya dan segera turun dari mobil. Ia merenggangkan badan, dilanjutkan berjalan mengambil tas carrier di bagasi belakang. Setelah melihat jam tangan menunjukkan pukul 11 siang, lewat jendela mobil, Afyudi memastikan ucapan Pak sopir sebelum berangkat tadi. Jadi, bapak akan lewat lagi untuk pulang besok pagi? Iya bang. Pak sopir memandang Afyudi dengan cemas. Abang beneran berani tinggal di sini? Afyudi tersenyum. Ini soal hantu yang bapak ceritain di jalan tadi ya? Cemas di wajah Pak supir tak kunjung hilang. Afyudi semakin melebarkan senyum. Tenang pak, saya nggak percaya hantu. Akhirnya, setelah melihat bagian belakang mobil jeep yang berdebu itu menjauh dan hilang di persimpangan, Afyudi memutar badan dan berjalan menyusuri jalanan setapak. Afyudi begitu menikmati setiap langkah kakinya. Meskipun matahari tepat berada di atas kepalanya, tubuhnya mendapat perlindungan langsung dari pohon-pohon besar di kiri kanannya. Kata Pak supir tadi, butuh setidaknya 20 menit jalan kaki untuk bisa menemui Matluwoh dan istrinya. Keduanya adalah orang yang cukup terkenal di Jambi. Mereka dikagumi karena berani hidup di tanah kelahirannya. Meskipun narasi soal hantu kejam sudah beredar luas di masyarakat. Menurut penjelasan Pak supir, meskipun tertutup dan jauh dari hal-hal modern, dulu Kampung Gegesang seperti halnya desa lain di bumi. Ada penduduk yang tinggal bertetangga. Tapi semenjak kemarau panjang, kabarnya ada migrasi hantu dari Sumatera Utara. Menurut kabar burung, penduduk setempat terikat perjanjian dengan iblis untuk tidak meninggalkan tempat itu. Mengenang ucapan Pak sopir saja sudah membuat Afyudi merinding. Akhirnya, Afyudi yang lahir di Kabupaten Bantul itu memutuskan untuk bernyanyi lagu-lagu berbahasa Jawa untuk menghibur diri. Kalong emas sing ono gulumu
Saiki wes malih. Masih belum bertemu Matluwoh, Afyudi menyanyikan lagu berikutnya. Lengsir wengi sliramu tuh. Afyudi tidak menyelesaikan lagunya. Dia teringat ucapan sahabatnya semasa berkuliah, bahwa itu adalah lagu pemanggilan arwah. Afyudi memukul-mukul keningnya, cepat namun tidak begitu keras. Goblok, 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 goblok. Puas memukuli diri sendiri, Afyudi terdiam di tempat. Dia mencium aroma pekat. Amis. Afyudi menundukkan kepala sambil memejamkan mata. Dia merasa tidak asing dengan aroma yang menyapa hidungnya. Ini biasa terjadi apabila ada tikus yang mati di atap kamar kosnya. Afyudi yang terkejut melompat ke kiri begitu mendengar suara patahan ranting tersebut. Afyudi masih menutup matanya. Kini, ia seolah sedang berkenalan ulang dengan dirinya sendiri. Ternyata, dia punya sifat penakut. Sebuah tangan menepuk pundak Afyudi. Saya kedatangan tamu ya? Afyudi lantas membuka matanya. Di depannya, tampak seorang pria berambut putih dengan rahang yang tidak simetris. Tulang pipi sebelah kirinya lebih tirus. Pada lengan pria tua tersebut, terdapat banyak sekali goresan. Tapi bukan itu yang paling mencolok, melainkan kenyataan bahwa kaki kanan pria itu buntung. Sehingga untuk berdiri dan berjalan, ia mengandalkan tongkat kayu. Tanpa menghiraukan pertanyaan si pria tua, Afyudi menebak dengan wajah ragu. Matluwoh. Iya, nak. Saya ini Matluwoh. Ketika menjawab pertanyaan Afyudi, dagu pria tersebut bergerak ke kanan. Afyudi menganggap bahwa bentuk rahang pria itu ada kaitannya dengan gerakan dagu ketika dipakai bicara. Namun, Afyudi memutuskan untuk tidak membahasnya. Dia begitu senang bisa bertemu dengan narasumbernya tersebut. Kini, kepala Afyudi penuh dengan wajah Lina, sang kekasih yang akan segera memakai gaun pengantin warna putih. Afyudi lantas mengambil tanda pengenal dari kantong kiri celananya. Saya jurnalis, Pak. Gitu ya, lama tidak kedatangan jurnalis. Matluwoh mengangkat tongkatnya dan mulai berusaha berjalan. Ayo, bicara di rumah saja. Reaksi Matluwoh menimbulkan tanda tanya besar di kepala Afyudi. Kenapa jawaban Matluwoh seolah ia sudah sering kedatangan jurnalis? Tapi kenapa sampai sekarang masih belum ada artikel resmi mengenai hantu kampung Gegesang? Apakah semenakutkan itu sampai-sampai jurnalis tidak berani menguak ke media? Memikirkannya saja, Afyudi merasa sangat senang. Dia adalah orang yang punya tekad baja. Dikejar sejuta hantu pun tak akan menghentikan niatnya. Afyudi membenarkan posisi tas di punggungnya, untuk kemudian berjalan selangkah di belakang Matluwoh. Matluwoh sejak tadi tidak berbicara sepatah kata pun, sehingga Afyudi memutuskan untuk tetap tutup mulut demi etika sopan santun. Di sebelah kiri, tampak 3 rumah yang temboknya terbuat dari anyaman bambu. Tampak kumuh dan tidak terawat. Satu di antaranya sudah tidak mempunyai atap lagi. Terdapat juga rantai besi yang terikat pada pohon jambu yang sudah lapuk. Tak butuh waktu lama, Matluwoh tampak berjalan masuk ke dalam rumah yang tidak berpintu. Seakan menyadari bahwa Afyudi masih mematung, Matluwoh memutar badan. Masuklah, nak. Aku punya air kelapa muda yang segar. Ya. Afyudi mengangguk dan berjalan menuju ke dalam. Di dalam, Afyudi masih mencium aroma amis yang serupa. Apa hantu itu mengikuti aku? Sambil membuka lemari kayu, Matluwoh bertanya. Kau pasti dari jauh, kan?
Iya, Afyudi menjawab sopan. dari Pulau Jawa. Secara tiba-tiba, Matluwah berkata pelan, "Tinggal di sini saja." Afyudi merasa terkejut mendapat ajakan tersebut. Saya ada pekerjaan, Pak. Matluwah tertawa. Hahaha. Ya, tentu saja. Tidak boleh meninggalkan pekerjaan. Afyudi tampak tenang mendapati tawa Matluwah. Beristirahatlah, Ucap Matluwah. iya. Afyudi melihat sekitar, di mana ruangan tampak begitu sunyi dan punya aura menyeramkan. Matluwah meletakkan kelapa muda di atas meja. Ada apa? Enggak, Pak. Setelah melepas tas dan meletakkan di samping kelapa, Afyudi berbahasa basi. Ibu di mana, Pak? Afyudi masih ingat perkataan Pak Sopir bahwa Matluwah tinggal berdua bersama sang istri. Terdapat kerutan di dahi Matluwah. Ia diketahui sebagai seorang yang pencemburu. Namun, ia tetap menjawab Afyudi. Istriku ada di dapur. Matluwah mempersilahkan Afyudi. Minumlah. Afyudi lantas meneguk kelapa muda di hadapannya. Rasanya benar-benar segar. Setelah 6 jam duduk di mobil dan beberapa menit berjalan kaki, ini adalah ganjaran terbaik untuk kerja kerasnya. Matluwah memecah hening. Waktumu pasti tidak banyak. Afyudi pun meletakkan kelapa muda ke tempat semula. Apa yang ingin kau cari, Nak? Dagu Matluwah mulai bergerak. Dengan satu tarikan napas, Afyudi menjawab yakin. Hantu kampung Gegesang. Matluwah menjawab tegas. Tidak ada hantu kampung Gegesang. Jawaban itu seketika membuat Afyudi membuang napas. Dia memang tidak percaya hantu. Namun itu bukan jawaban yang dia harapkan. Dia tidak mau pulang ke Jakarta tanpa membawa berita yang dia ingin tahu keabsahannya. Pasti ada, Pak. Afyudi menegakkan duduknya. Kalau tidak, bagaimana rumah-rumah itu bisa kosong? Kabar hantu perenggut nyawa itu benar kan? Soal perjanjian dengan iblis itu, apakah termasuk untuk tidak menceritakan ke jurnalis? Terdengar gemeretak dari gigi Matluwah sebelum ia bicara. Soal tidak ada hantu kampung Gegesang, itu adalah kebenaran. Afyudi mencoba mengontrol diri. Lalu bagaimana dengan kebenaran jiwa-jiwa warga kampung yang direnggut itu? Matluwah menjawab. Dengan kebenaran tidak ada hantu kampung Gegesang itu, kau bisa pulang. Matluwah memegang rahang kirinya. Dengan raut wajah menahan nyeri, ia melanjutkan. Kebenaran yang kau minta soal jiwa-jiwa yang direnggut itu bisa membuatmu tidak bisa pulang. Afyudi tercengang mendengar ucapan Matluwah. Bagaimana bisa? Ucapan seorang manusia bisa membuat tubuhnya mendadak merasa merinding. Tapi ia sudah sejauh ini, meninggalkan sang kekasih yang berharap akan dinikahi setibanya Afyudi di Jakarta. Afyudi berpikir, besok pagi Pak Supir akan datang menjemputnya. Apakah hantu bisa mengejarnya ketika naik mobil? Atas dasar kegigihan itu, Afyudi berkata, Pak, saya harus tahu kebenarannya. Untuk itulah saya datang. Baiklah. Itu adalah senyuman paling lebar dari sudut bibir Matluwah. Malam ini, kau akan tahu kebenarannya. Afyudi memandang kosong ke arah Matluwah. Sekarang, beristirahatlah. Matluwah meraih tongkat kayu. Ada yang harus kupersiapkan untuk nanti malam. Afyudi berusaha meraih fokus. Tampak di hadapannya, Matluwah sedang mengambil sebuah kaleng besar yang bagian dalamnya gosong. Tidak terdapat listrik di kampung Gegesang, sehingga untuk pencahayaan malam butuh kreativitas manusianya. Afyudi segera paham. Baiklah, Pak. Matluwah mempersilahkan Afyudi untuk membaringkan tubuh di sebuah kamar. Itu adalah tepat sebelum matahari terbenam. Afyudi terbangun karena mendengar suara logam yang saling bergesek. Afyudi duduk di tepi kasur untuk meraih kesadaran utuh. Afyudi memang mempunyai telinga yang sensitif dengan bunyi semacam itu.
Rasa ngilu di telinganya membuat rasa tidak nyaman. Hal yang juga ia rasakan ketika mendengar decitan kapur di papan tulis masa sekolah. Afyudi kembali merebahkan tubuh. Rasa penasaran di kepalanya tidak mampu mengalahkan rasa malas dalam dirinya. Toh, sebentar lagi malam tiba. Masih ada sedikit waktu untuk beristirahat. Sekitar 1 jam kemudian, setelah berulang kali menggeser layar smartphone yang tidak ada sinyalnya, akhirnya Afyudi memutuskan untuk beranjak dari kasur. Di ruang tamu, Afyudi mendapati keadaan sudah gelap gulita. Hanya ada remang cahaya dari dapur dengan sedikit asap yang menggumpal. Sepasang kaki Afyudi bergerak menuju sumber itu. Kau sudah bangun ya? Matluah menyapa kehadiran Afyudi. Ah, iya Pak. Maaf jika tidur saya terlalu lama, jawab Afyudi sopan. Dagu Matluah tampak gemetaran ketika berujar. Tak apa, manusia harus banyak tidur agar gemuk. Afyudi mengangguk. Duduklah. Matluah memberikan kursi bambu di sudut dapur. Jangan keluar dulu, bahaya. Afyudi paham betul bahwa ia sedang berada di tengah hutan belantara. Banyak hewan buas ya Pak? Matluah tidak menjawab, hanya membuka tudung di atas meja makan. Diambilnya sebuah piring berisi sate yang berbumbu bawang dan daun jeruk. Piring itu sudah ada di hadapan Afyudi. Afyudi menundukkan kepala. Terima kasih, Pak. Semula, karena sedikit gosong dan tampak minim bumbu, Afyudi mengira sate itu tidak akan enak. Tapi, sejak kecapan pertama saja, Afyudi bisa memastikan bahwa itu adalah sate terlezat yang pernah ia makan. Pak, ini enak banget. Afyudi sumringah. Siapa yang masak? Ini daging apa? Istri saya. Matluah tersenyum bangga. Kalau suka, dihabiskan saja. Ibu yang masak. Afyudi melahap tusuk sate ketiganya. Beliau di mana? Saya belum bertemu sejak tadi. Matluah berdiri di dekat tungku air. Tidak ada hantu di Gegesang. Afyudi tersedak. Sedikit kaget rasanya. Benar bahwa Matluah berjanji akan menceritakan kebenarannya setelah ia bangun tidur. Tapi Afyudi tidak berekspektasi secepat ini. Seolah tak memberi kesempatan Afyudi untuk melamun lebih lama, Matluah berkata, Gegesang adalah nama suku. Kami mengasingkan diri dari dunia luar. Hidup hanya berdampingan dengan hewan. Afyudi menyimak sambil terus mengunyah sate. Matluah mengatakan inti dari ceritanya. Tirani menangkap pemburu hewan. Afyudi sedikit bingung. Tirani itu siapa? Kepala suku. Dia satu-satunya yang bisa keluar kampung. Tirani mengajarkan warganya untuk berbicara bahasa. Dia itu ilmunya tinggi. Matluah tampak mengenang. Dan setiap ucapannya adalah hukum Gegesang. Afyudi mengangguk. Tirani mengatakan apa, Pak? Pemburu hewan layak dibunuh. Matluah melanjutkan. Dagingnya layak dimakan. Afyudi melotot, membayangkan kejadian tersebut. Warga menurut. Setiap ucapan tirani adalah hukum Gegesang. Matluah menggeser tungku sedikit ke kanan. Belasan pemburu sudah jadi santapan. Afyudi mengusap lengannya karena merasa bulu kuduknya mulai berdiri. Matluah duduk di meja makan. Hukum terakhir yang muncul dari tirani sebelum meninggal adalah memakan manusia. Bisa membuat kita abadi. Afyudi meneguk air putih langsung dari teko. Setelah itu ia bertanya, apa yang terjadi, Pak?
Warga saling membunuh. Matluwah berujar. Mereka yang terbunuh jadi makanan. Afyudi hanya bisa menelan ludah mendengar ucapan itu. Jadi, bapak dan ibu jadi yang bertahan paling akhir. Afyudi berusaha mencairkan suasana. Bapak hebat dong, tidak pernah kalah. Matluwah menepuk kakinya yang buntung. Hampir kalah. Butir keringat menetes dari dahi Afyudi. Tapi bapak selalu menang. Beberapa kali orang asing datang setelah itu. Matluwah menjelaskan. Ada yang berniat berburu, ada juga yang mencari berita, mengira ada hantu di Gegesang. Jangan bilang. Afyudi memicingkan mata. Mereka dibunuh. Matluwah tersenyum santai. Mereka datang saat kami lapar. Afyudi memastikan. Bapak dan ibu. Matluwah mengangguk pelan. Afyudi menarik napas panjang. Sampai di sini, ia paham dengan situasi yang terjadi. Ini semua bukan tentang hantu. Suku Gegesang yang terpencil itu dibodohi dan ditinggali wasiat budaya yang brutal oleh ketua suku. Afyudi memikirkan judul berita terbesar yang akan dia tulis. Gegesang, desa pemakan manusia. Afyudi mencoba mengambil fokus. Dia tentu tidak sedang dalam keadaan aman. Dia pun sangat yakin Matluwah pasti sudah berencana membunuhnya. Dengan apa? Apakah dengan pisau yang biasa itu? Atau palu yang tergeletak di atas lemari? Atau di salah satu sisi rumah ini, istrinya sudah menunggu dengan senjata tradisional? Meskipun sedang dalam keadaan seperti itu, Afyudi tampak bisa mengendalikan diri. Ia merasa agak tenang, karena ia punya bekal ilmu bela diri. Melawan pria tua yang hanya mempunyai satu kaki, masih masuk akal baginya. Baik pak, cukup. Afyudi berusaha sopan. Saya akan segera pulang saja setelah pamit pada ibu. Wajah ramah Matluwah seketika berubah mengerikan. Kalau kau datang lebih cepat, istri saya pasti masih hidup. Melihat itu, sontak Afyudi beranjak dari kursi. Bukannya tadi istri bapak ada di dapur? Matluwah membuka balutan tali pada lemari. Saat salah satu pintunya terbuka, Afyudi melompat setelah melihat sesuatu dalam bungkusan yang terbuat dari kulit rotan. Itu adalah tengkorak yang baru saja jatuh tergeletak di lantai. Bukan sepenuhnya tengkorak, melainkan terdapat daging yang terkelupas. Terdapat lalat hijau mengerubungi jenazah itu. Seketika ruangan menjadi sangat bau. Matluwah menggebrak meja. Kalau kau datang cepat, aku tak usah makan istriku. Afyudi lantas melihat ke arah piring yang terjatuh karena gebrakan Matluwah. Ia melihat sate yang tercacar kemana-mana. Sate itu? Matluwah tertawa. Bagaimana? Enak kan? Daging istriku. Afyudi lantas mual dan memuntahkan apa yang ia telan. Udah gila ya pak? Sempurna. Rahang Matluwah bergoyang lebih kencang kali ini. Dia cantik ketika hidup dan lezat ketika mati. Afyudi masih bersikeras memuntahkan semua isi di lambungnya. Tentu tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya ia akan menelan daging manusia. Afyudi sesekali melihat ke arah pisau dan palu di dapur itu. Dia masih menebak-nebak dengan senjata apa Matluwah ingin membunuhnya. Afyudi menggeser kakinya pelan. Saya pamit pulang pak. Saking sunyinya malam itu, sampai Matluwah bisa mendengar degup jantung Afyudi yang tidak karuan. Matluwah tertawa terbahak sampai air liurnya menetes. Aku sudah bilang, kebenaran ini membuatmu tidak bisa pulang, anak rakus. Sadar bahwa Matluwah masih asik tertawa, Afyudi segera bergegas mengambil tas di ruang tamu.
Tempo napas Afyudi tidak karuan. Brak! Suara yang sama ketika Matluah menggebrak meja kembali terdengar, membuat Afyudi sangat kaget dan berlari cepat menuju luar sambil terus melihat ke arah dapur. Dash! Kepala Afyudi tergeletak di lantai. Matanya melotot, melihat tubuhnya tergeletak ke arah lain. Suara kaki dengan tongkat kayu mendekat ke pintu. Tanpa beralaskan apapun, kaki itu menginjak lantai yang becek penuh darah segar. Matluah memakai kain lap di tangannya untuk mengambil pedang yang ia pasang kencang pada tiang penyangga pintu. Dia tampak bangga dengan hasil asahannya. Sambil menyangga rahangnya, Matluah bertumpuk tongkat kayu untuk menendang kepala Afyudi hingga terpental keluar. Kemudian, ia tersenyum, memandang tubuh Afyudi. Kubilang, manusia harus tidur siang dulu, agar tubuhnya gemuk. Kalau hanya kepalamu yang besar, kau tidak berguna. Untuk beberapa waktu ke depan, Matluah tidak akan kelaparan. Setidaknya, tamunya kali ini cukup untuk menunggu tamu berikutnya.